Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muklis Edu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang nama-nama atau biografi dan kisah ulama-ulama qiraat. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca selawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan kita berselawat kita semakin dicintai oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah ulama-ulama qiraat. Yang pertama ada Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqa. Yang kedua ada Qalun. Yang ketiga ada Nafi bin Abdurrahman bin Nu'aim. Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqa adalah seorang ulama di bidang qiraat. Nama lengkapnya Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqa Al-Mahzumi Al-Madani dan lebih sering dikenal dengan Abu Yazid Al-Madani. Beliau lahir di Madinah pada tahun 35 Hijriah. Abu Yazid termasuk golongan tabi'in. Kecintaan Abu Yazid terhadap Al-Quran sangat tinggi. Dengan kecerdasan, daya hafalan yang kuat dan suaranya yang merdu. Abu Yazid belajar ilmu ke sejumlah ulama, di antaranya Abdullah bin Ayyas bin Abi Rabi'ah, Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah. Mengenai qiraat atau bacaan yang dikuasainya, Abu Yazid Al-Madani meriwayatkannya kepada dua orang, yaitu Ibnu Jamas dan Ibnu Wirdan. Abu Yazid pun menjadi rujukan bagi orang-orang dalam belajar ilmu qiraat. Sejumlah orang yang pernah menjadi muridnya yakni Nafi bin Abi Naim Al-Madani, Sulaiman bin Muslim bin Jamas, Isa bin Wardan, Abu Amr bin Al-Basri, dan Abdurrahman bin Zahid Aslam. Kemerduan bacaan Al-Quran Abu Ja'far Yazid Al-Madani pernah dipuji dan disanjung oleh sejumlah ulama. Sedemikian besar kecintaan Abu Yazid terhadap Al-Quran hingga ketika ia wafat orang-orang yang memandikannya melihat cahaya memancar dari hatinya. Abu Yazid meninggal pada 130 Hijriah dalam usia 95 tahun. Yang selanjutnya ada Qalun. Qalun adalah ulama qiraat dan salah satu dari 7 qiraat. Nama lengkapnya adalah Isa bin Mina bin Wirdan bin Abdus Somad bin Abdullah Az-Zarqam. Qalun lahir pada 120 Hijriah. Qalun masih memiliki darah Romawi dari sang kakek. Qalun lahir pada masa Bani Umayyah saat Khalifah Hisham bin Abdul Malik berkuasa. Sejak kecil, Qalun memiliki suara merdu dan tertarik pada ilmu agama. Qalun sendiri juga belajar ilmu qiraat kepada ayahnya. Qalun ketika belajar selalu bersungguh-sungguh memperhatikan dan menyerap setiap pelajaran yang disampaikan ayahandanya dan guru-gurunya yang lain. Selama hampir 20 tahun Qalun mempelajari ilmu qiraat, hingga ia akhirnya menjadi ahli dalam bidang ilmu ini. Qalun mengajarkan ilmunya kepada banyak orang. Ia membimbing setiap muridnya dengan sabar dan penuh perhatian. Dari pengajaran yang diberikan Qalun inilah lahir sejumlah ulama yang ahli qiraat. Akhirnya Qalun meninggal pada masa Khalifah Ma'mun Ar-Rasyid pada tahun 220 Hijriah. Yang selanjutnya ada Nafi bin Abdurrahman bin Nu'aim. Nafi bin Abdurrahman bin Nu'aim adalah seorang ulama di bidang qiraat. Nafi bin Abdurrahman termasuk salah satu dari 10 imam qiraat. Ulama ini lahir di kota Isfahan, Persia pada tahun 70 Hijriah. Namun ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya Nafi bin Abdurrahman berasal dari Naisabur. Nafi bin Abdurrahman atau yang dikenal dengan Imam Nafi dianugerahi suara yang merdu, kecerdasan dan akhlak yang baik, membuatnya mudah memahami kandungan Al-Quran. Imam Nafi selalu berusaha menggunakan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan membaca dan mentadaburi Al-Quran. Imam Nafi akhirnya dikenal sebagai imam ahli qiraat yang handal. Menjadi rujukan oleh kaum muslimin itu bukanlah pencapaian yang mudah dan tidak diperoleh dalam waktu yang singkat. Imam Nafi rela meninggalkan kampung halaman, keluarga, dan orang yang dikenalnya untuk berguru kepada 70 ulama di berbagai kota.
Setelah merasa cukup dan matang ilmu yang ditekuninya, Imam Nafi berangkat ke kota Madinah. Dia menetap di sana hingga akhir hayatnya pada tahun 169 Hijriah. Kemudian Imam Nafi mengajar qiraat selama kurang lebih 70 tahun. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.